Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tutorial atau materi tentang multimeter, lebih jelas tentang pengoperasian multimeter. Pengertian dari multimeter. Multimeter adalah alat ukur yang dipakai untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan resistansi. Itu adalah pengertian secara umum. Sedangkan pada perkembangannya, multimeter masih bisa digunakan untuk beberapa fungsi seperti mengukur temperatur, induktansi, frekuensi, dan sebagainya. Ada juga orang yang menyebut multimeter dengan sebutan ampermeter. Mungkin maksudnya adalah A itu ampere, V itu volt, dan O itu ohm. Fungsi multimeter pertama itu mengukur tegangan DC, mengukur tegangan AC, mengukur kuat arus DC, mengukur nilai hambatan sebuah resistor, mengecek hubung singkat atau koneksi, mengecek transistor, mengecek kapasitor elektrolit, mengecek dioda LED dan dioda Zener, mengecek induktor, mengukur HFE transistor pada tipe tertentu, mengukur suhu pada tipe tertentu. Jenis-jenis multimeter yaitu ada dua, multimeter analog dan multimeter digital. Ini ya gambarnya dari multimeter analog. Ini gambar dari multimeter digital. Bisa dibedakan dari keduanya, yaitu analog masih dengan penunjuk jarumnya, dan digital dengan angka 4 digit pada layar LCD. Ini penjelasan tentang multimeter analog. Multimeter analog atau yang biasa disebut multimeter jarum adalah alat pengukur besaran listrik yang menggunakan tampilan dengan jarum yang bergerak ke range yang kita ukur dengan probe. Multimeter ini tersedia dengan kemampuan untuk mengukur hambatan ohm, tegangan volt, dan arus miliampere. Analog tidak digunakan untuk mengukur secara detail suatu besaran nilai komponen, tapi kebanyakan hanya digunakan untuk baik atau jeleknya komponen pada waktu pengukuran, atau juga digunakan untuk memeriksa suatu rangkaian apakah sudah tersambung dengan baik sesuai dengan rangkaian blok yang ada. Maksudnya, multimeter analog lebih banyak dipakai untuk kegunaan sehari-hari, seperti para tukang servis TV atau komputer kebanyakan menggunakan jenis yang analog ini. Kelebihannya adalah mudah dalam pembacaannya dengan tampilan yang lebih simpel, sedangkan kekurangannya adalah akurasinya rendah. Jadi untuk pengukuran yang memerlukan telitian tinggi sebaiknya menggunakan multimeter digital agar nilai-nilai yang dapat diukur itu pasti dan tidak melenceng jauh. Selanjutnya adalah kedua, penjelasan tentang multimeter digital. Multimeter digital hampir sama fungsinya dengan multimeter analog, tetapi multimeter digital menggunakan tampilan angka digital. Multimeter digital membaca pengukuran besaran listrik yang lebih tepat jika dibanding dengan multimeter analog, sehingga multimeter digital dikhususkan untuk mengukur suatu besaran nilai tertentu dari sebuah komponen secara mendetail sesuai dengan besaran yang diinginkan. Multimeter digital memiliki akurasi yang tinggi dan kegunaan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan multimeter analog, yaitu memiliki tambahan satuan yang lebih teliti dan juga opsi pengukuran yang lebih banyak, tidak terbatas pada ampere, volt, dan ohm saja. Multimeter digital biasanya dipakai pada penelitian atau kerja-kerja mengukur yang memerlukan kecermatan tinggi, tapi sekarang ini banyak juga bengkel-bengkel komputer dan service center yang memakai multimeter digital. Kekurangannya adalah susah untuk memonitor tegangannya, tidak stabil. Jadi bila melakukan pengukuran tegangan yang bergerak naik turun, sebaiknya menggunakan multimeter analog agar lebih kelihatan naik turunnya suatu tegangan, arus, atau ampere yang akan diukur. Bagian-bagian multimeter, bisa dilihat gambarnya. Yang pertama, bagian dari multimeter adalah papan skala. Digunakan untuk membaca hasil pengukuran. Pada papan skala terdapat skala-skala tahanan resistansi dalam satuan ohm, tegangan AC volt dan DC volt, kuat arus dalam DC miliampere, dan skala-skala lainnya. Saklar jangkauan ukur digunakan untuk menentukan posisi kerja multimeter dan batas ukur atau range
Jika digunakan untuk mengukur nilai satuan tahanan dalam watt, saklar ditempatkan pada posisi W. Demikian juga jika digunakan untuk mengukur tegangan AC volt DC volt dan arus watt atau watt arus miliampere. Satu hal yang perlu diingat, dalam mengukur tegangan listrik, posisi saklar harus berada pada batas ukur yang lebih tinggi dari tegangan yang akan diukur. Misal, tegangan yang akan diukur 220 AC volt. Saklar harus berada pada posisi batas ukur lebih dari tegangan yang akan diukur, yaitu 250 AC volt. Demikian juga jika hendak mengukur DC volt. Skrup mengatur posisi jarum atau preset digunakan untuk mengarah jarum menunjuk pada angka 0 sebelah kiri pada papan skala. Selanjutnya, tombol pengatur jarum pada posisi 0. Zero adjustment digunakan untuk mengarah jarum petunjuk pada angka 0 sebelum multimeter digunakan untuk mengukur nilai tahanan atau resistansi. Dalam praktek, kedua ujung kabel penyidik atau probe dipertemukan. Tombol diputar dan memosisikan jarum pada angka 0. Bagian-bagian multimeter selanjutnya itu lubang kabel penyidik, tempat untuk menghubungkan kabel penyidik dengan multimeter, ditandai dengan tanda positif atau out dan negatif atau common. Pada multimeter yang lebih lengkap terdapat juga lubang untuk mengukur HV transistor, penguatan arus searah DC miliampere oleh transistor berdasarkan fungsi dan jenisnya, dan lubang untuk mengukur kapasitas kapasitor. Selanjutnya, batas ukur range kuat arus biasanya terdiri dari angka-angka seperti 0,25, 25 sampai 500 mA. Untuk batas ukur range 0,25, kuat arus yang dapat diukur berkisar 0 sampai 0,25 mA. Untuk batas ukur range 25, kuat arus yang dapat diukur berkisar dari 0 sampai 25 mA. Untuk batas ukur range 500, kuat arus yang dapat diukur berkisar dari 0 sampai 500 mA. Batas ukur range tegangan AC volt DC volt terdiri dari angka 10, 50, 250, 500, 1000 AC volt DC volt. Batas ukur range 10 berarti tegangan maksimal yang dapat diukur adalah 10 volt. Batas ukur 50 berarti tegangan maksimal yang dapat diukur adalah 50 volt. Demikian seterusnya. Selanjutnya itu batas ukur ohm, terdiri dari angka kali 1 kali 10 dan kilo ohm atau kilowatt. Untuk batas ukur range kali 1, semua pengukuran dapat langsung dibaca pada papan skala pada satuan watt. Untuk batas ukur range kali 10 pada hasil pengukuran dibaca pada papan skala dikali dengan 10 pada satuan watt atau omega. Untuk batas ukur range kilo ohm, semua hasil pengukuran dapat langsung dibaca pada papan skala. Untuk batas ukur kali 10 kilo, semua hasil pengukuran dibaca pada papan skala dan dikali dengan 10 kilo. Cara mengoperasikan multimeter analog. Pertama adalah untuk memulai setiap pengukuran, hendaknya jarum menunjukkan angka 0 apabila kedua penghubungnya dihubungkan. Putarlah penala mekanik apabila jarum belum tepat pada angka 0. Putarlah saklar pemilih ke arah besaran yang akan diukur, misalnya ke arah DC miliampere apabila akan mengukur arus DC, ke AC volt untuk mengukur tegangan AC, dan ke arah DC volt untuk mengukur tegangan DC. Untuk mengukur tahanan resistor, saklar pemilih diarahkan ke skala ohm dan nolkan dahulu dan menghubungkan probe positif dan negatif apabila menunjukkan angka dicopot dengan memutar adit ohm yang disebut dengan kalibrasi dulu. Sambungkan penghubung warna merah ke tempat penghubung positif dan penghubung warna hitam ke tempat penghubung negatif. Selanjutnya, untuk pengukuran besaran DC, jangan sampai terbalik kutub positifnya dan negatifnya karena bisa membahayakan alat ukurnya bisa rusak. Cara mengoperasikan multimeter digital. Cara menggunakannya sama dengan multimeter analog, hanya lebih sederhana dan lebih cermat dalam menunjukkan hasil ukurannya karena menggunakan display 4 digit sehingga mudah membacanya dan memakainya. Yang pertama, putar saklar pemilih pada posisi skala yang kita butuhkan. Setelah alat ukur siap dipakai, hubungan probe ke komponen yang akan kita ukur setelah disambungkan dengan alat ukur. Catat angka yang terdapat pada multimeter digital. Penyambungan probe tidak menjadi masalah sekalipun probe-nya terpasang terbalik, karena display dapat memberitahu apabila probe terpasang terbalik.
Yang pertama adalah cara mengukur menggunakan multimeter. Yang pertama adalah mengukur tegangan DC. Yang pertama, atur selektor pada posisi DC volt. Pilih skala batas ukur berdasarkan perkiraan besar tegangan yang akan dicek. Jika tegangan yang dicek sekitar 12 watt, maka atur posisi skala di batas ukur 50 volt. Untuk mengukur tegangan yang tidak diketahui besaran, maka atur batas ukur pada posisi tertinggi supaya multimeter tidak rusak. Hubungkan atau tempelkan probe multimeter ke titik tegangan yang akan dicek. Probe warna merah pada posisi positif dan probe warna hitam pada titik negatif, tidak boleh terbalik. Baca hasil ukur pada multimeter. Mengukur tegangan AC. Atur selektor pada posisi AC port. Pilih skala batas ukur berdasarkan perkiraan besaran tegangan yang akan dicek. Jika tegangan yang dicek sekitar 12 volt, maka atur posisi skala di batas ukur 50 volt. Untuk mengukur tegangan yang diketahui besarannya, hubungkan atau tempelkan probe multimeter ke titik tegangan yang akan dicek. Pemasangan probe multimeter boleh terbalik. Terakhir, baca hasil ukur pada multimeter. Mengukur kuat arus DC. Atur selektor pada posisi DC ampere. Pilih skala batas ukur berdasarkan perkiraan besar arus yang akan dicek. Misal, arus yang dicek sekitar 100 mA, maka atur posisi skala di batas ukur 250 mA atau 500 mA. Perhatikan dengan benar batas maksimum kuat arus yang mampu diukur oleh multimeter, karena jika melebihi batas maka fuse sekring pada multimeter akan putus dan multimeter sementara tidak bisa dipakai dan fuse sekring harus diganti dulu. Pasangan probe multimeter tidak sama dengan saat pengukuran tegangan DC dan AC, karena mengukur arus berarti kita memutus salah satu hubungan satu daya ke beban yang akan dicek arusnya, lalu menjadikan multimeter sebagai penghubung. Hubungkan probe multimeter merah pada output tegangan positif, satu daya pada probe negatif pada inputnya tegangan positif dari beban. Rangkaiannya akan dicek pemakaian arusnya. Dan terakhir, baca arus ukur pada multimeter. Yang terakhir, atau mengukur nilai hambatan sebuah resistor tetap. Atur selektor pada posisi ohmmeter. Pilih skala batas ukur berdasarkan nilai resistor yang akan diukur. Batas ukur ohmmeter biasanya diawali dengan kali, artinya hasil penunjukan jam saja dikalikan dengan angka pengali sesuai di batas ukur, seperti kali 1, kali 10, kali 100, dan kali 1 kilo. Hubungkan kedua probe multimeter pada kedua ujung resistor boleh terbalik. Baca hasil ukur pada multimeter, pastikan nilai penunjuk multimeter sama dengan nilai yang ditunjukkan oleh gelang warna resistor. Demikian tutorial tentang materi pembelajaran tentang multimeter. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.